Pada pembahasan yang telah lalu, kita telah membahas satu sifat yang bernama wahdaniyah, yakni Allah itu esa. Maksud Allah bersifat ini adalah Allah tidak mungkin berbilang, ia mesti esa, sebab dengan keesaannya itu, ia dapat menciptakan atau berkehendak sebagaimana ia inginkan. Untuk pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan kepada sifat wajib bagi Allah yang ketujuh, yakni qudroh. Apakah kalian tahu qudroh itu apa? Terus, kenapa Allah mesti mempunyai sifat itu? Apakah boleh kita katakan bahwa Allah itu tidak mempunyai sifat tersebut? Apa bukti bahwa Allah mempunyai sifat tersebut? Pengertian. Secara bahasa, qudroh itu artinya kekuasaan. Yang bersifat qudroh itu dinamakan qadir, artinya yang berkuasa. Jadi, maksud Allah berkuasa adalah Allah mempunyai kekuasaan atau kekuatan yang sempurna untuk mengadakan atau membinasakan apa saja yang ia kehendaki. Dan tidak ada apa dan siapapun yang bisa menghalangi perbuatannya dan kehendaknya. Sekalian benda-benda yang di langit, di udara, di bumi, di dalam bumi, di laut, sekecilnya dan sebesar-besarnya, semua jadi dengan kekuasaan Allah. Kenapa Allah mesti mempunyai sifat kudrah? Allah mesti mempunyai sifat qudroh, yakni Allah itu mempunyai kehendak atau berkuasa. Sebab sifat itu adalah satu sifat yang mesti ada pada zat Tuhan. Jika sifat itu hilang, maka ia tidak mempunyai kehendak. Yang tidak mempunyai kehendak untuk mengadakan atau membinasakan sesuatu, berarti ia lemah. Yang lemah itu bukan Tuhan. Apakah boleh kita katakan bahwa Allah itu tidak mempunyai sifat tersebut? Tidak boleh, sebab mustahil Allah tidak berkuasa. Karena yang tidak berkuasa itu lemah. Yang lemah itu bukan Allah. Bukti Allah mempunyai sifat kudrah. Bukti bahwa Allah itu bersifat qudroh bisa dibuktikan dengan dua jalan, yakni Al-Quran dan jalan pikiran. Pertama, dalil Al-Quran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Wahwal qahiru fawqa ibadihi. Ialah yang maha kuasa atas hamba-hambanya. Quran Surat Al-An'am ayat 61. Dengan dua ayat ini, kita wajib percaya bahwasanya Allah itu bersifat qudroh. Kedua, dalil pikiran. Kalau kita perhatikan peredaran bulan dengan bumi dan bumi dengan matahari saja, sudah bisa kita sepenuhnya keheranan, apalagi jika kita perhatikan bintang-bintang yang berpuluh-puluh, beratus, beribu, berjuta kali lebih besar dan lebih jauh daripada bumi dan matahari kita ini. Sekiranya kita perhatikan diri manusia, bagaimana masuk makanan, lantas terbagi ke tempat masing-masing di dalam badannya, niscaya kita dapat lebih yakin dan lebih heran tentang kekuasaan Allah. Kejadian yang ada di langit dan di bumi, bahkan di diri kita sendiri, tidak akan mungkin terjadi dengan sendirinya. Harus ada yang mengatur dan mengurusnya. Yang mengatur dan mengurus haruslah yang sangat berkuasa. Tidak akan mungkin suatu hal yang tidak berkuasa dapat mengatur itu semua. Pendeknya, apa saja yang kita lihat atau yang kita pegang, apabila kita perhatikan, niscaya kelihatan kekuasaan Allah. Kesimpulan. Kita mesti yakin dan percaya bahwa Allah itu bersifat qudroh. Sebab, kalau Allah tidak bersifat qudroh, maka ia tidak berkuasa. Kalau ia tidak berkuasa menciptakan dan membinasakan apapun, tentulah ia lemah. Lemah itu satu sifat kekurangan yang tidak mungkin ada pada diri Tuhan.